Alasan kita membentuk kemitraan bahwa kemitraan ini merupakan salah satu kerjasama yang harus kita bina, yang harus kita pantau, mulai dari proses pembibitan, bibit harus kita siapin, bagaimana bibit ini yang kita maui adalah yang dimaui oleh pihak pasar, bukan yang dimaui oleh pihak mitra, tapi bibit ini yang kita siapin adalah bibit yang siap berproduksi dengan baik, dan itu pun diminati oleh pangsa pasar dunia baik lokal maupun dunia. Itu yang pertama. Terkait dengan kemitraan, siapapun boleh bermitra. Kita mitra konvensional atau mitra yang langsung kerjasama bagi hasil. Semua itu ada aturannya sendiri-sendiri. Kalau konvensional misalnya kita bina sampai mulai penanaman, perawatan sampai pasca panen, itu konvensional. Seandainya dia menginginkan penjualan hasil dari panen itu kepada tengkulak atau kepada pedagang yang lain, itu silakan, tidak ada masalah. Yang penting kita berpesan kepada para petani-petani konvensional, itu jagalah kualitas, harus petik merah tanpa gagang, itu sangat penting sekali. Perebusan, bagaimana cara perebusannya, berapa menit yang harus kita perlukan, setelah itu kita jemur, dan tingkat kekeringannya itu memang konstan banget. Artinya apa? Pengeringan itu banyak orang menganggap bahwa kering daripada sinar matahari bisa mencapai 9%. Itu boleh, tapi itu memakan waktu yang lama. Kecuali kita proses drying atau oven. Kalau untuk kekeringan 7, 8, 9 itu mungkin sangat mudah, tinggal atur untuk otomatisnya. Kalau kemitraan yang selanjutnya langsung kerjasama, kita akan bagi hasil. Ya, bagi hasil. Jadi bagi hasil itu apa? Boleh siapapun. Baik itu yayasan pondok, yayasan panti asuhan, yayasan tahfidz dan lain sebagainya, koperasi dan sebagainya, BUMDes. Yang sedang kita garap kemitraan-kemitraan sekarang adalah BUMDes yang ada, yang menyebar di seluruh Indonesia. Itu kita ada bagi hasil, dan untuk bibit kita kasih subsidi harga 50%. Jadi bagi hasilnya tergantung kesepakatan antara mitra kita dengan pihak Perkumpulan Petani Cabai Jamu Indonesia. Begitu. Jadi cabai jamu, sebetulnya kita mau ngomong, itu cabai jamu bikin ruwet, bikin ribet tanamannya. Sebetulnya tidak. Pada dasarnya bahwa cabai jamu adalah tanaman budidaya orang malas. Orang malas, bukan orang yang betul-betul serius, tidak. Malas. Kenapa? Kita melihat contoh yang sangat sederhana, cabai jamu. Jadi cabai jamu, para petani sekarang banyak rata-rata sudah tanam, sudah besar, sudah berbuah, tinggal petik. Dia tidak pernah kasih makan. Baik itu makan yang dari tanahnya, dari daunnya, dan lain sebagainya. Itu teledor, artinya kita tidak kasih makan. Orang malas pun, dia sudah tanam pasti akan menuai hasilnya. 15 hari sekali akan panen. Itu orang malas, tapi hasilnya tidak bisa memuaskan. Kalau seandainya kita menanam dengan SOP yang ada, mungkin harus digulut. Kalau itu memang tempatnya sering terendam air, kalau tempatnya tidak terendam air, nggak perlu digulut kayak ini, langsung aja kita tanam. Tuh. Dan kalau perawatan bagus, mau setinggi apapun sekitar 4 meter ini, dia akan berbuah dengan baik dan hasilnya juga memuaskan. Begitu. Kalau tantangan sih biasa, kalau ada fusarium, cendawan-cendawan yang lain bisa hubungi kita juga untuk terkait dengan nutrisi atau pengendalian hama yang lain. Itu mungkin. Keuntungan daripada kemitraan, terutama kemitraan yang kerjasama bagi hasil. Kita membuat kemitraan yang bagi hasil ini dengan harga yang sesuai dengan pasar. Artinya apa? Artinya jadi tidak ada dusta di antara Perkumpulan Petani Cabai Jamu Indonesia ini bersama mitra. Kalau harganya sekian, kita juga bilang sekian. Itu dimanapun tempatnya berada. Tinggal hanya kita menyesuaikan akomodasi transportasi ini. Nah, transportasinya misalnya kita hanya ada di Jember, mungkin kita
sedikit banget kos untuk transportasi. Kalau kita di luar Jawa, mungkin hanya itu aja permasalahannya, hanya split terkait dengan kos pembiayaan. Kalau keuntungan jelas untung lah. Karena apa? Tanam cabai jamu, tanam satu kali, panennya berkali-kali. Itu paling penting. Mitra kita kalau di Jawa, mungkin masih hanya ada sekitar kurang lebih 10 hektaran ya kalau di Jawa, karena kalau di Jawa Timur paling tidak bermitra dengan kita kerjasama itu di Jawa Timur 1 hektar, di Jawa Tengah 3 hektar, di Jawa Barat minim 5 hektar. Kalau di luar Jawa minim 30 hektar. Dan itu alhamdulillah sudah kita lakukan, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat, bahkan luar negeri, baik mulai dari Sulawesi, Lampung, sampai ke Kalbar juga, Kaltim juga, ini Ambon sudah mulai kita garap. Kalau Sulawesi sudah mulai merata lah, kita ke Kolaka, Tonawe, sama Buton, Bau-Bau itu alhamdulillah sudah mulai.